CEO Intel, Pat Gelsinger, mengundurkan diri pada 1 Desember 2024 lalu. Dia menyerah setelah hampir 4 tahun berusaha membawa Intel kembali ke puncak kejayaan. Gelsinger gagal karena saham Intel justru anjlok 61% dalam setahun. Itu adalah kemerosotan terdalam mereka sepanjang sejarah mereka. Ini bukan kisah tentang CEO raksasa industri yang menyerah. Ini adalah kisah tentang penguasa industri yang kemudian jadi pecundang. Kita tahu Intel adalah pemimpin industri semiconductor. Intel adalah pusat gravitasi industri. Kualitas mereka adalah standar mutu. Mereka lah pengarah inovasi. Mereka lah tempat perusahaan-perusahaan lain menyesuaikan diri. Tapi itu dulu. Sekarang mereka sudah terpinggirkan. Mereka tertinggal dari pemain lain. Dalam manufaktur, mereka sudah ditinggalkan TSMC. Dalam teknologi kecerdasan buatan, mereka tertinggal jauh dari Nvidia. Terakhir, mereka juga ditinggal oleh para investor yang kehilangan kepercayaannya. Dewan direksi Intel pun goyah. Sampai akhirnya sang CEO menyerah. Apa yang bisa menjamin sebuah perusahaan tidak bernasib seperti Intel? Sebab Intel aja bisa runtuh. Padahal kekuatan dan sumber daya mereka begitu besar dan kuat. Jadi apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk tetap survive? Nah, sedikit banyak jawabannya ada pada kisah perjalanan Intel. Yuk kita cari tahu. Kejatuhan Intel berawal dari keputusan-keputusan kecil, tetapi dampaknya besar di kemudian hari. Juga berawal dari kesempatan yang dilewatkan, investasi yang tertunda, serta ketidakmampuan mereka membaca arah industri dengan jernih. Bisa dibilang titik awal kemunduran Intel bermula pada tahun 2007. Ketika itu mereka kehilangan kesempatan menjadi bagian dari revolusi smartphone. Jadi waktu itu Apple berencana menggunakan chip Intel untuk iPhone pertama. Sayangnya negosiasi Apple dengan CEO Intel, Paul Otellini, gagal. Kedua belah pihak tidak bisa bersepakat dalam soal harga dan hak teknologi. Belakangan Apple memilih chip Samsung. Setahun kemudian Apple membeli PA Semi. Ini adalah perusahaan yang membantu Apple merancang chip sendiri. Nah, keputusan tersebutlah yang kemudian mengubah peta industri. Sebab hampir semua ponsel akhirnya beralih ke chip berbasis ARM. Chip ini lebih hemat daya dibandingkan teknologi x86 milik Intel. ARM kemudian semakin dominan, terutama setelah kemampuan smartphone melampaui PC. Sementara itu Apple semakin menjauh dari Intel. Apple beralih ke TSMC. Produsen chip asal Taiwan ini akhirnya bisa melampaui Intel dalam hal teknologi manufaktur. Intel akhirnya gagal masuk ke pasar mobile. Mereka pun segera menghentikan produksi prosesor Atom pada 2015. Puncaknya terjadi pada tahun 2020. Waktu itu Apple sudah sepenuhnya meninggalkan Intel. Apple memakai chip buatan sendiri untuk Mac. Dominasi Intel pun jadi goyah. Sebetulnya Intel sempat punya peluang emas untuk menguasai industri AI. Itu terjadi pada tahun 2005 ketika Intel dipimpin CEO Paul Otellini. Waktu itu Otellini mengusulkan supaya Intel mengakuisisi Nvidia. Nilainya hanya 20 miliar US dollar. Maklum waktu itu Nvidia bukan siapa-siapa. Mereka hanya produsen chip grafis untuk komputer. Sayangnya, Dewan Direksi Intel menolak rencana tersebut. Mereka khawatir biaya akuisisinya terlalu besar. Mereka juga takut susah mengintegrasikan Nvidia ke dalam bisnis Intel yang sudah mapan. Di samping itu, beberapa eksekutif Intel lebih melirik potensi besar teknologi GPU. Teknologi ini penting untuk komputasi paralel di pusat data. Teknologi ini juga fondasi utama kecerdasan buatan yang kini menjadi tulang punggung industri teknologi. Di kemudian hari terbukti bahwa keputusan para direksi Intel tersebut salah. Sebab Nvidia terus berkembang dengan inovasi di AI. Sedangkan Intel tetap bertahan dengan arsitektur x86 yang semakin tertinggal dalam komputasi modern. Nvidia sudah melesat dengan GPU yang makin canggih. Mereka membangun ekosistem perangkat lunak CUDA yang menjadi standar industri. Sedangkan Intel justru tersandung dalam strategi yang tidak konsisten. Mereka pernah mencoba mengejar Nvidia lewat proyek Larabi. Ini adalah sebuah chip hybrid yang menggabungkan CPU dan GPU. Tapi Larabi gagal memenuhi ekspektasi dan dihentikan pada 2009. Setelah itu, alih-alih membangun solusi jangka panjang, Intel malah kesandung. Mereka membeli startup chip AI seperti Nervana System pada 2016 dan Habana Labs pada 2019. Tapi pembelian itu tanpa arah yang jelas. Integrasi kedua perusahaan berjalan lambat, sementara Nvidia terus melaju dengan inovasi yang tak terhentikan. Ketika Intel akhirnya meluncurkan chip AI seperti Gaudi 3, semuanya sudah terlambat. Intel sudah terlalu jauh tertinggal.
para pemain besar industri lebih memilih Nvidia. Alasannya karena ekosistem Nvidia matang dan performa chipnya unggul. Kini Nvidia sudah mencapai 3 triliun US dollar lebih nilainya. Itu artinya 30 kali lipat dari Intel. Nvidia sudah jadi penguasa industri AI. Andai saja Intel tidak melewatkan begitu banyak kesempatan emas, posisi itu pasti sudah jadi milik Intel. Intel memiliki harapan besar ketika pada tahun 2021 menarik kembali Pat Gelsinger dan menjadikannya CEO. Dia dianggap sebagai sosok yang paling memahami perusahaan. Gelsinger adalah mantan Chief Technology Officer dan insinyur yang telah menghabiskan lebih dari 3 dekade di Intel. Sebelumnya, Gelsinger sukses memimpin VMware dan membangun reputasi sebagai pemimpin visioner di industri teknologi. Dewan direksi percaya Gelsinger bisa membalikkan keadaan dan mengembalikan Intel ke puncak industri semiconductor. Gelsinger punya strategi ambisius. Dia ingin mempercepat inovasi manufaktur dan mengembangkan bisnis foundry. Itu diperlukan supaya Intel bisa bersaing dengan TSMC dan Samsung. Gelsinger juga ingin mengamankan pendapatan miliaran US dollar dari pemerintah Amerika Serikat melalui CHIPS dan Science Act. Keduanya diperlukan untuk memperkuat manufaktur chip dalam negeri. Target yang dicanangkan Gelsinger juga agresif. Dia menargetkan pendapatan Intel bisa mencapai 15 miliar US dollar dari foundry pada 2030. Walaupun sebetulnya sekelas Samsung yang lebih berpengalaman saja baru bisa menghasilkan 8,5 miliar US dollar. Strategi dan target Intel memang hebat. Sayangnya realitas di industri bergerak lebih cepat. Intel mempercepat pengembangan teknologi manufaktur seperti proses 18A. Tapi ironinya, justru disitulah mereka terpaksa mengandalkan TSMC untuk memproduksi beberapa chip terbarunya. Ketergantungan itu menandakan bahwa pabrik Intel belum cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi. Padahal pesaingnya Nvidia dan AMD sudah melaju dengan inovasi chip yang lebih efisien dan manufaktur yang lebih fleksibel. Kinerja yang tak kunjung membaik membuat harga saham Intel terus merosot. Puncaknya terjadi di tahun 2024 ketika Intel kehilangan 61% nilainya. Ini adalah kinerja terburuk di sektor semiconductor. Bahkan pada kuartal terakhir tahun itu, Intel mencatatkan kerugian besar. Itu adalah kerugian terbesar dalam sejarah 56 tahunnya. Kerugian itu adalah titik nadir yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Nilai pasar perusahaan kini sudah jatuh 80%, terhitung dari puncaknya yang dicapai pada tahun 2000. Sekarang nilai pasar Intel bahkan lebih kecil dibandingkan Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, maupun AMD. Serangkaian pencapaian buruk itu menghilir ke tanggal 1 Desember 2024. Di tengah tekanan besar dari Dewan Direksi dan kepercayaan pasar yang semakin luntur, Pat Gelsinger mengundurkan diri. Gelsinger meninggalkan Intel dalam keadaan yang lebih rapuh. Upaya membangkitkan kejayaan Intel berubah menjadi perjuangan berat yang tak kunjung membuahkan hasil. Kemunduran Intel terjadi bukan karena satu kesalahan saja, tetapi ada serangkaian keputusan strategis yang keliru. Juga akibat kepemimpinan yang kurang tajam dan kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan industri. Salah satu kegagalan terbesarnya adalah ketidakmampuan mereka melihat potensi chip berdaya rendah untuk perangkat mobile. Sebetulnya Intel pernah memiliki proyek prosesor Atom yang itu bisa jadi fondasi industri smartphone. Tapi keputusan untuk menjual Xscale ke Marvell pada 2006 membuatnya kehilangan pijakan di pasar yang kemudian dikuasai ARM dan TSMC. Intel juga berpeluang ketika ditawari Apple bekerjasama untuk iPhone pertama. Waktu itu Intel menolak dan lebih memilih Nokia. Di kemudian hari, keputusan tersebut terbukti berdampak buruk. Intel kehilangan momentum di bidang manufaktur. Gara-garanya mereka bertahan dengan metode produksi yang lebih rumit dan kurang efisien. Padahal pesaingnya seperti TSMC dan Samsung berinvestasi besar dalam teknologi litografi EUV. Akibatnya Intel tertinggal dalam inovasi semiconductor canggih. Begitupun ketika Intel menunda produksi chip 7 nanometer. Perusahaan seperti Apple akhirnya mencari alternatif. Akhirnya Apple memilih TSMC dengan chip M. Itu sekaligus menegaskan bahwa keunggulan manufaktur Intel sudah tidak lagi relevan. Kesalahan terbesar lainnya terjadi di dalam industri kecerdasan buatan. Pada 2005, Intel melewatkan kesempatan mengakuisisi Nvidia yang saat itu harganya masih terjangkau. Sekarang, Nvidia sudah mendominasi industri chip AI dan nilai perusahaannya sudah mencapai 3 triliun US dollar lebih. Sementara itu, investasi Intel di startup AI seperti Nirvana Systems dan Habana Labs hasilnya tidak signifikan. Jadi Intel masih berkutat dengan strategi yang tidak jelas dan kehilangan daya saing. Padahal para pesaingnya terus berinovasi dan menciptakan standar baru dalam kecerdasan buatan. Yang tidak bisa diabaikan juga adalah faktor-faktor internal.
Rasa terlalu percaya diri membuat Intel lamban beradaptasi. Mereka lebih fokus mempertahankan status quo daripada berinvestasi dalam inovasi jangka panjang. Kemudian Pat Gelsinger datang dengan rencana besar untuk mengembalikan kejayaan Intel. Akan tetapi ekspektasinya terlalu tinggi dan strategi ekspansinya sangat agresif. Gelsinger justru terbentur dengan kenyataan bahwa bisnis utamanya semakin melemah. Akibat semua itu, Intel terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar. Tindakan ini menurunkan moral karyawan. Mereka dan kebanyakan kita melihat Intel bukan lagi sebagai pemimpin industri semiconductor. Intel sedang megap-megap berjuang keluar dari air yang nyaris menenggelamkannya. Mereka sedang berjuang mencari udara segar untuk bisa bernafas panjang agar bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kini Intel menghadapi tuntutan serius. Pemimpin berikutnya harus bisa mengejar ketertinggalan teknologi, merombak strategi bisnis, dan memperbaiki daya saing manufaktur. Masa transisi ini akan menentukan apakah Intel bisa kembali relevan atau semakin tertinggal. Sebab TSMC sudah tambah dominan dan Nvidia terus melesat di AI. Ditunjuknya David Zinsner dan Michelle Johnston Holthaus sebagai co-CEO sementara menunjukkan bahwa Intel masih mencari arah. Sebab keduanya bukan pemimpin teknis. Zinsner ahli di keuangan dan Holthaus kuat di strategi bisnis. Ada nama lain yang mulai disebut-sebut, yaitu Lip-Bu Tan. Meskipun belum jelas apakah Tan memang kandidat yang tepat. Yang jelas, Intel butuh pemimpin yang bisa membawa perubahan nyata, bukan untuk sekedar bisa bertahan. Tantangan terbesar yang dihadapi Intel bukan hanya soal teknologi. Intel perlu membangun kembali budaya perusahaan yang lebih adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh para analis, Intel membutuhkan pemimpin dari luar dengan perspektif segar. Kini semua pihak menunggu keputusan penting. Keputusan itu akan menentukan apakah Intel masih bisa menjadi kekuatan utama di industri semiconductor. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari perjalanan Intel. Pertama, tentang strategic myopia, atau pandangan strategis yang terlalu sempit. Intel pernah menjadi raksasa semiconductor. Tetapi posisi itu justru membuat mereka terlambat melihat perubahan-perubahan besar. Mereka begitu percaya diri dengan arsitektur x86, padahal di luar sana telah terjadi pergeseran industri ke chip berbasis ARM yang lebih hemat daya. Bahkan Intel bertahan dengan strategi lama sewaktu industri mulai bergerak ke produk kecerdasan buatan dan komputasi berbasis GPU. Ini bukti bahwa keberhasilan masa lalu seringkali mengaburkan pandangan kita terhadap masa depan. Padahal perusahaan apapun perlu terus mempertanyakan strategi masing-masing sebelum dipaksa berubah oleh perkembangan industri. Kedua, tentang inovatus dilema. Ini terjadi ketika perusahaan besar enggan mengadopsi teknologi baru. Mereka takut bisnis intinya terganggu. Begitupun Intel. Mereka lebih memilih mempertahankan margin keuntungan tinggi dari bisnis PC. Meskipun sebetulnya mereka punya semua sumber daya untuk bersaing di industri chip mobile dan AI. Sementara itu, Nvidia dan TSMC justru berani mengambil risiko. Mereka berinvestasi besar-besaran di teknologi masa depan. Jadi itulah tantangan besar bagi perusahaan mapan. Memang tidak mudah untuk berani mengorbankan sesuatu yang sudah nyaman demi masa depan yang belum pasti. Tapi di dunia bisnis, bukankah keberanian seperti itu yang justru membedakan pemimpin dari pengikut? Yang ketiga, tentang strategic leadership, atau kepemimpinan yang berani dan bertindak tepat waktu. Visi besar tidak akan berarti kalau tidak cepat dieksekusi secara konsisten. Intel memiliki banyak peluang, tetapi eksekusinya sering terlambat dan kurang fokus. Contohnya ketika mereka menolak mengakuisisi Nvidia. Begitupun ketika mereka terlambat mengadopsi teknologi manufaktur terbaru. Semua itu menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal melihat peluang. Kepemimpinan juga tentang keberanian bertindak sebelum didahului pesaing. Bertahannya sebuah perusahaan bukan hanya karena pemimpinnya paham industri, tetapi juga karena sang pemimpin mampu mengarahkan organisasi ke arah perubahan yang diperlukan. Kejayaan masa lalu seringkali menjebak mereka yang enggan melihat perubahan dunia. Intel telah membuktikan bahwa inovasi yang terlambat sama buruknya dengan tidak berinovasi. Bagi perusahaan di Indonesia, kini adalah saatnya bertanya, apakah kita masih mengandalkan model lama? Ataukah kita sudah berancang-ancang mengikuti pergerakan industri? Karena di dunia bisnis, waktu yang terbaik untuk berubah bukan ketika kita sudah terdesak. Waktu terbaik untuk berubah adalah sebelum yang lain melakukannya lebih dulu.